Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa dengan nomor NIM 2005-10190. Di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas metode penelitian hukum yang diasuh oleh Bapak Dr. Yusrizal SHMH. Baik, langsung saja kita masuk pada judul yang saya angkat, yaitu tentang tinjauan hukum positif Indonesia terhadap kerugian korban kekerasan seksual dalam memenuhi tugas metodologi penelitian hukum atau MPH. Baik, latar belakangnya yaitu kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang mana perbuatan tersebut terjadi dikarenakan adanya ketimpangan gender. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Dan kekerasan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman terhadap si korban. Dan ditinjau dari perspektif hukum, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang akan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak kemerdekaan secara melawan hukum. Adapun kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Yang mana kekerasan seksual berat yaitu seperti pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa negatif, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan. Sedangkan kekerasan seksual ringan yaitu berupa pelecehan seksual secara verbal. Contohnya seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban akan bersifat melecehkan atau menghina korban. Dampak dari kekerasan seksual yaitu berupa dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial, yang mana dampak fisik yang diakibatkan dari kekerasan seksual yaitu seperti adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Juga bisa terjadi dampak psikologi yang ditimbulkan yaitu berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan, yang mana pada perempuan dampak yang paling berat ialah terjadinya kehamilan. Dan dampak sosial yang dialami korban yaitu akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain yang akhirnya mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan bahkan sampai menjauhi banyak orang. Kerugian yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terbagi menjadi dua, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial, yang mana kerugian material berupa harta benda dan uang milik si korban, sedangkan kerugian imaterial seperti kerugian penderitaan psikis. Adapun sistem ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual, tentu yang dikedepankan ialah prinsip rehabilitasi dan pemulihan korban penyiksaan dari kekerasan seksual. Di Indonesia dikenal dengan ganti kerugian dengan istilah restitusi dan kompensasi, yang dimana kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian merupakan tuntutan dari si korban yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Hak restitusi sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 30 Undang-Undang TPKS ayat 1. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP secara implisit. Ketentuan pasal 14C ayat 1 KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Dan dalam pasal 1/6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang mana segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Adapun yang disebut dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan hukum positif di Indonesia yang ditegakkan terhadap korban kekerasan seksual. Kedua, bagaimana cara untuk menggantikan kerugian terhadap korban kekerasan seksual. Dan yang ketiga, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Dan yang dimaksud dengan tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui lebih dalam tentang kekerasan seksual di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui terkait penerapan hukum positif di Indonesia terhadap korban kekerasan seksual. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual. Adapun manfaat. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari penelitian yang untuk ditunjukkan kepada berbagai pihak, terutama secara teoritis, yaitu dengan dilakukannya penelitian hukum ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan hukum positif di Indonesia terhadap korban kekerasan seksual. Dan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian tambahan atau penelitian lain yang memiliki kesamaan aspek atau kesamaan dengan topik. Dan secara praktis, adapun hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman serta informasi kepada hakim, jaksa, serta kepolisian mengenai penerapan hukum positif di Indonesia terhadap korban kekerasan seksual. Dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan para praktisi hukum tentang bagaimana cara ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual. Dan berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Bahwa jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mana karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah maupun literatur lainnya yang selanjutnya didefinisikan dan dianalisiskan sesuai dengan tujuan karya tulis ini. Dan yang kedua, sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analisis. Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa serta kejadian-kejadian yang menjadi pusat perhatian permasalahan dengan tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut yang diteliti. Dan yang ketiga, sumber data. Yang mana sumber data dalam penelitian ini didapatkan oleh penulis melalui data sekunder, yang mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari A. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu tentang perlindungan saksi dan korban, Pasal 30 Undang-Undang TPKS Ayat 1, dan naskah akademik rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dan yang B, bahan hukum sekunder, yaitu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan penulisan penelitian ini. Dan yang C, bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan bahan hukum sekunder seperti kasus hukum, internet atau media sosial, dan sebagainya yang ada hubungan atau kaitannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini. Dan yang keempat, alat pengumpulan data. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan dalam KUHP, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas. Dan yang kelima, analisis data. Metode penulisan data yang sesuai dan tepat dengan penelitian hukum yaitu dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan membuktikan kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang didapatkan dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul dari penulisan ini untuk dianalisis secara kualitatif sehingga akan mendapatkan kesimpulan untuk dipahami dengan mudah dan baik. Baik, sekian dari hasil presentasi MPH atau metode penelitian hukum saya. Lebih dan kurang saya minta maaf.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.